Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu berjudul Toleransi Kesalahan. Baik, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Khalif Faiz, yang kedua Muhammad Fatin Abrar, yang ketiga Pauja Ajari saya sendiri, dan yang terakhir Dimas Wahyu Nugraha. Jadi dalam presentasi kali ini kami akan memaparkan 4 poin. Yang pertama pengertian dan komponen toleransi kesalahan, yang kedua yaitu sistem Failurus, dan yang ketiga penggunaan redundansi, dan yang keempat kesimpulan. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dan komponen toleransi kesalahan. Toleransi kesalahan adalah properti yang memungkinkan sistem untuk terus beroperasi dengan benar jika terjadi kegagalan atau satu lebih dalam beberapa komponennya. Jadi sistem terdistribusi rentan terhadap kegagalan parsial, di mana satu komponen gagal tanpa mempengaruhi komponen lainnya. Jadi toleransi kesalahan di sini bertujuan untuk menjaga sistem tetap berjalan meski ada kegagalan sebagian. Jadi toleransi kesalahan di sini berkaitan dengan apa yang disebut dengan kemandirian sistem. Jadi toleransi kesalahan dicapai dengan redundansi dan kebergantungan dalam beberapa faktor seperti ketersediaan, yaitu kesiapan untuk digunakan. Yang kedua, keandalan, yaitu berkelanjutan layanan. Yang ketiga, keamanan, yaitu kemungkinan kecil terjadinya bencana. Dan yang keempat, yaitu dapat diperbaiki, yaitu sejauh mana sistem dapat diperbaiki. Jadi sistem harus dirancang agar tetap tersedia dan handal selama kegagalan dalam komponen. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Kalifais. Baiklah, jadi di sini ada kesalahan dapat diklasifikasikan sebagai. Jadi yang pertama kesalahan itu dapat diklasifikasikan sebagai transient atau sementara. Terjadi sekali dan kemungkinan kemudian bakal menghilang. Habis itu jika operasi diulangi, kesalahan tidak akan muncul lagi. Yang kedua, ada namanya kesalahan intermittent atau berselang. Dia tuh kesalahan yang terjadi kemudian menghilang, lalu muncul lagi, lalu menghilang lagi dan seterusnya berulang-ulang terus. Dan yang ketiga ada kesalahan permanen, yaitu kesalahan yang terjadi seterusnya sampai komponen yang fault itu diperbaiki. Dan dua ada system failures. Jadi sistem failures ini adalah kegagalan sistem yang sangat penting di dalam sebuah sistem terdistribusi karena dalam sistem tersebut terkandung sejumlah besar komponen dan kemungkinan terjadinya kegagalan sangat besar. Jadi fault atau kesalahan satu sistem dapat dibedakan menjadi fail silent faults atau fail stop faults dan Byzantine faults yang dimana fail silent faults atau fail stop faults ini artinya adalah sistem berhenti dan tidak memberikan respon terhadap masukan yang ada. Sementara pada Byzantine fault ini sistem akan terus bekerja eh, meskipun sistemnya itu fault dan memberikan hasil yang salah. Selanjutnya poin ketiga akan dibacakan oleh Fatin. Nah, yang ketiga yaitu penggunaan redundansi. Redundansi diterapkan melalui proses replika di mana beberapa proses identik bekerja sama dalam satu grup. Grup ini dapat menahan kegagalan dari beberapa proses tanpa menghentikan layanan secara keseluruhan. Nah, pendekatan umum toleransi terhadap kegagalan adalah menggunakan redundansi. Redundansi ada tiga jenis yaitu information redundancy, physical redundancy, dan time redundancy. Nah, untuk bagian kesimpulan akan dijelaskan oleh Dimas. Baik, yang terakhir ada kesimpulan, yaitu kesimpulan yang dapat kami tarik dari materi ini yaitu toleransi kesalahan memungkinkan sistem terdistribusi untuk tetap berfungsi meski ada kegagalan melalui teknik redundansi, replikasi, dan pemulihan yang dirancang secara khusus. Nah, jadi mungkin ini saja yang materi yang dapat kami sampaikan mengenai toleransi kesalahan. Jadi lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 7 dengan judul Fault Tolerance akan menjawabkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh kawan-kawan kita. Lanjut. Jadi di sini anggotanya saya sendiri Khalif Faiz, di bawah kawan saya ada Fatin Abrar,
dan ada juga Pauza Azhari yang kebetulan berhalangan untuk melaksanakan Zoom ini, dan juga ada Bang Dimas Wahyu Nugraha. Lanjut. Jadi untuk pertanyaan ini, pertama, apa keuntungan utama dari menggunakan redundansi dalam sistem terdistribusi? Jadi jawabannya tuh dia tuh keuntungannya adalah memungkinkan sistem tetap berfungsi meskipun ada kegagalan pada salah satu bagiannya. Jadi untuk contohnya aja, jika terdapat beberapa server yang menjalankan layanan, hmm, itu meskipun satu server gagal, tapi server lainnya menjalankan salinan data atau layanan yang sama, jadi tetap bisa berjalan deh walaupun satu server itu mati. Baiklah, jadi untuk nomor satu, untuk nomor dua, dari tiga jenis redundansi yang disebutkan, bagaimana sistem menentukan kapan harus menggunakan masing-masing jenis redundansi tersebut. Jadi tiga jenis redundansi dan kapan digunakannya itu adalah berdasarkan kegagalan yang ingin diatasi. Untuk redundansi spesial tuh dia menggunakan komponen yang sama untuk menjalankan tugas yang sama secara paralel. Biasanya ini digunakan untuk menangani kegagalan perangkat keras. Yang kedua ada redundansi temporal, yaitu mengulang satu proses jika terjadi kegagalan. Seringnya digunakan dalam situasi di mana kegagalan sementara dapat diatasi dengan mencoba ulang, seperti komunikasi jaringan. Yang ketiga tuh ada redundansi informasional, yaitu di mana redundansinya itu menggunakan data yang diduplikasi, misalnya RAID, untuk memperbaiki kesalahan data. Jadi ini biasa digunakan untuk memastikan data integrity dan mencegah kehilangan data. Yang ketiga ini ada pertanyaannya, yaitu bagaimana Byzantine Faults dapat mempengaruhi keandalan sistem terdistribusi dan teknik apa aja yang dapat digunakan untuk mengatasi kesalahan ini. Jadi Byzantine Fault ini dapat menyebabkan sistem terdistribusi tidak dapat diandalkan karena node yang salah dapat mengirimkan informasi yang tidak konsisten atau bahkan berbohong. Untuk mengatasi hal ini, protokol seperti Byzantine Fault Tolerance atau BFT digunakan, di mana sistem mencapai konsensus meskipun ada beberapa node yang bertindak tidak benar. Jadi salah satu tekniknya adalah menggunakan replikasi dan pemungutan suara dari beberapa replika untuk mendeteksi dan mengabaikan respon node yang bermasalah. Nah, untuk nomor 4 sendiri ada pertanyaannya, yaitu apa perbedaan antara fail stop faults dan Byzantine faults dalam sistem terdistribusi dan bagaimana cara menangani kedua jenis kegagalan ini. Nah, jadi untuk fail stop fault adalah jenis kesalahan yang di mana sistem atau komponen berhenti berfungsi secara total dan tidak memberikan respon. Jadi kok kesalahan yang ini mudah dideteksinya. Sementara Byzantine faults lebih kompleks karena ada komponen yang gagal dan masih dapat mengirimkan pesan yang atau menyesatkan. Jadi untuk menangani Byzantine faults ini memerlukan mekanisme toleransi kesalahan yang lebih canggih seperti Byzantine Fault Tolerance atau BFT yang sebelah kita bahas tadi. Jadi untuk nomor 5 soalnya itu adalah bagaimana redundansi mempengaruhi kinerja sistem terdistribusi dan bagaimana cara memilih jenis redundansi yang tepat untuk suatu sistem tertentu. Nah, untuk jawabannya itu adalah redundansi dapat menurunkan kinerja sistem karena adanya overhead dalam menyimpan beberapa salinan data dan mengelola replikasi. Namun, dengan redundansi yang tepat, peningkatan keandalan sistem sepadan dengan kompromi performa. Pemilihan jenis redundansi tergantung pada keseimbangan antara kebutuhan, keandalan, dan pemilihan sistem. Oke, lanjut. Jadi nomor 6 nih pertanyaannya adalah dalam konteks toleransi kesalahan, bagaimana sistem menjaga kemandirian dan tetap beroperasi secara optimal saat beberapa komponen mengalami kegagalan secara bersamaan. Nah, jadi jawabannya itu sistem itu dia menjaga kemandirian dengan menggunakan mekanisme redundansi dan teknik recovery. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan replikasi data dan replikasi proses. Jika beberapa komponen gagal, komponen yang tersisa dapat mengambil alih operasi sehingga sistem tetap berjalan. Teknik seperti checkpointing memungkinkan sistem menyimpan status proses secara berkala, sehingga jika terjadi kegagalan, sistem dapat melanjutkan dari titik terakhir yang disimpan. Jadi dia nggak terulang dari awal. Untuk nomor 7 sendiri, pertanyaannya adalah apakah ada batasan dalam penggunaan redundansi? Misalnya, pada situasi apa redundansi justru dapat menimbulkan masalah baru dalam sistem terdistribusi?
Nah, jadi jawaban dari pertanyaan tersebut adalah redundansi dapat menimbulkan overhead yang signifikan, baik dalam hal penyimpanan maupun pemrosesan. Terlalu banyak redundansi juga dapat meningkatkan kompleksitas manajemen sistem dan bahkan menurunkan performa sistem tersebut. Selain itu, jika tidak dikelola dengan baik, redundansi juga dapat menyebabkan inkonsistensis, terutama jika salinan data di berbagai tempat tidak diperbarui dengan benar secara sinkron. Jadi nomor 8 pertanyaannya adalah apa tantangan utama dalam menetapkan fault tolerance pada skala besar dalam sistem terdistribusi? Nah, kalau ini jawabannya adalah tantangan utamanya itu adalah kompleksitas manajemen, yang dimana mengelola ribuan node untuk menjaga konsistensi data antar node yang sangat rumit. Yang kedua ada latensi dan overhead komunikasi. Jadi sistem terdistribusi skala besar memerlukan sinkronisasi di seluruh lokasi yang mungkin tersebar secara geografis sehingga menambah latensi. Nah, yang ketiga ada deteksi kegagalan yang akurat. Nah, jadi pada skala besar mendeteksi kegagalan dengan benar dan cepat menjadi sulit. Nah, jadi yang kesembilan ini pertanyaannya apa perbedaan antara commit dua fase dan commit tiga fase? Jadi perbedaannya itu adalah kalau pada commit dua fase itu melibatkan koordinasi antara server untuk mencapai kesepakatan mengenai apakah suatu transaksi harus di-commit atau di-rollback, dan juga terdiri dari fase persiapan dan fase commit. Sementara kalau commit tiga fase yaitu memperkenalkan fase tambahan antara fase persiapan dan fase commit barusan. Jadi hal ini digunakan untuk mengurangi kemungkinan deadlock dan meningkatkan fault tolerance. Jika terjadi kegagalan dalam komunikasi, tiga fase commit memungkinkan recovery yang lebih aman. Nah, nomor 10 itu pertanyaannya adalah apa perbedaan antara kesalahan Byzantine dan kesalahan non-Byzantine dalam konteks sistem terdistribusi. Jadi perbedaannya adalah kalau Byzantine fault terjadi ketika node gagal dengan cara tidak terduga dan mungkin memberikan informasi yang salah atau tidak konsisten ke node yang lainnya. Sementara kalau non-Byzantine faults itu kegagalan yang lebih sederhana, di mana node gagal dengan cara yang lebih dapat diprediksi, seperti berfungsi tanpa memberikan respon yang salah. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya Dimas. Baik, jadi untuk pertanyaan yang ke-11 yaitu jelaskan pentingnya protokol komit dua fase dalam sistem terdistribusi. Jadi komit dua fase ini penting untuk memastikan bahwa semua node dalam sistem terdistribusi mencapai konsensus sebelum menyelesaikan transaksi, sehingga menghindari situasi di mana sebagian dari node melakukan komit sementara yang lain tidak, yang dapat menyebabkan inkonsistensi data. Selanjutnya ada pertanyaan ke-12, ada apa manfaat utama dari penerapan redundansi dalam sistem terdistribusi? Manfaat utamanya yaitu peningkatan keandalan sistem, ketersediaan, dan fault tolerance. Redundansi memungkinkan sistem untuk beroperasi bahkan jika sebagian komponennya gagal. Ini juga meningkatkan resilience terhadap kegagalan perangkat keras, perangkat lunak, atau jaringan. Selanjutnya pertanyaan ke-13 yaitu dalam sistem yang menggunakan checkpointing untuk fault tolerance, bagaimana cara meminimalkan overhead sambil menjaga integritas data dan state. Jadi sistem yang menggunakan checkpointing dapat meminimalkan overhead dengan menyimpan data hanya data yang berubah sejak checkpoint terakhir. Ini mengurangi jumlah data yang harus disimpan dan mempercepat proses recovery karena tidak perlu mengulang seluruh proses hanya dari checkpoint terakhir. Selanjutnya pertanyaan ke-14 yaitu bagaimana sistem terdistribusi dapat melakukan deteksi dari recovery eh, dan recovery dari silence error. Jadi silence error dapat dideteksi melalui penggunaan mekanisme seperti checksums atau metode pengujian periodik. Recovery dilakukan dengan cara rollback ke checkpoint sebelumnya atau dengan menggunakan replikasi data untuk menggantikan data yang rusak. Ini ada pertanyaan ke-15, bagaimana kita dapat mengidentifikasi proses kegagalan sistem sebelum terjadi. Sistem terdistribusi dapat memonitor komponen secara real-time menggunakan teknik seperti heartbeat, message, dan untuk mendeteksi node yang memungkinkan mengalami kegagalan. Algoritma prediktif dan log analitik
juga digunakan untuk mendeteksi pola yang menunjukkan kegagalan yang akan datang. Pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatin. Nah, untuk pertanyaan ke-16, bisakah Anda memberikan contoh konkret atau studi kasus yang menunjukkan bagaimana teknik redundansi diterapkan dalam sebuah situasi dunia nyata untuk mengatasi kegagalan sistem? Untuk jawabannya, salah satu contoh dari sistem eh, re- R- RAID atau Redundant Array of Independent Disk yang digunakan dalam penyimpanan data. RAID ini menyimpan data dengan redundansi sehingga jika satu disk gagal, data masih dapat diakses dari disk yang lain tanpa kehilangan sebuah informasi. Teknik ini sering digunakan dalam data center untuk memastikan keadaan dan ketersediaan sebuah data. Pertanyaan ke-17, apa perbedaan antara file silent fault dan Byzantine fault dalam sistem terdistribusi? Nah, jawabannya, file silent fault adalah jenis kegagalan di mana komponen berhenti berfungsi tetapi tidak mengirimkan informasi salah, sehingga lebih mudah dideteksi. Byzantine fault lebih sulit karena komponen yang gagal masih dapat beroperasi dan mengirimkan informasi yang salah, yang menyebabkan ketidakpastian dan membutuhkan metode fault tolerance yang lebih kompleks. Pertanyaan ke-18, toleransi kesalahan memungkinkan sistem untuk terus beroperasi meski terjadi kegagalan. Bagaimana sistem menentukan prioritas komponen mana yang harus dipertahankan saat terjadi kegagalan parsial? Jawabannya, sistem menggunakan prioritation atau heuristik berdasarkan faktor seperti krisis tidak adanya komponen, biaya recovery, dan dampak terhadap kinerja. Komponen yang paling penting bagi keberlanjutan operasi dipertahankan terlebih dahulu. Pertanyaan ke-19, bagaimana contoh toleransi kesalahan dan mengapa toleransi kesalahan itu penting? Jawabannya, contoh umumnya adalah server cluster yang menggunakan replikasi untuk menangani kegagalan. Jika satu server gagal, server yang lain segera mengambil alih tugasnya tanpa mengganggu layanan. Toleransi kesalahan penting karena memastikan ketersediaan layanan dan mengurangi downtime yang yang terpenting untuk bisnis dan operasi kritis lainnya. Pertanyaan ke-20, bagaimana sistem menentukan prioritas komponen mana yang harus dipertahankan saat terjadi kegagalan parsial? Jawabannya yaitu kepentingan komponen. Komponen yang menjalankan fungsi inti diprioritaskan. Ketergantungan komponen yang diperlukan oleh komponen lain diprioritaskan. Service Level Agreement atau SLA. Layanan dengan SLA tinggi dapat diprioritaskan. Biaya kegagalan, yaitu komponen dengan dampak kegagalan besar. Ketersediaan dari redundansi, komponen tanpa backup akan diprioritaskan lebih tinggi. Yang terakhir, penggunaan sumber daya, yaitu komponen yang lebih efisien dan sumber daya yang diutamakan. Nah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan dari Q&A tersebut. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.